Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fevi. Kali ini kita akan belajar past continuous tense dalam passive voice. Yuk kita belajar. Hari ini kita akan belajar past continuous tense ya. Nah, yang kemarin kita udah belajar past continuous tense dalam membuat kalimat aktif ya, dengan rumus subjek plus to be plus verb ing plus objek. Nah, dia di sini ada penggunaan kemarinnya ada 3 kan? Nah, dia menggunakan langsung dalam bentuk keterangan waktu yang lampau, ada juga dengan menggunakan when dan yang while. Kalau when dia menggunakan subjek plus verb 2 dalam bentuk past tense, dan kalau yang pakai while dia menggunakan dalam bentuk past continuous ini. Ya, subjek plus to be plus verb ing. Ya kan? Nah, untuk to be ya, yang namanya past itu to be-nya was dan were. Ingat, was itu dipakai oleh I, she, he, it, Budi untuk orang yang satu. Dan kalau were itu dipakai oleh orang yang jamak, yang banyak. Ya, yang lebih, yang 2 atau lebih. Bisa pakai you, we, they, Ria, and Nina. Ya. Nah, dalam bentuk pasif ya, di sini juga dia menggunakan to be. Nah, to be-nya sama, menggunakan to be past, ya, was dan were. Terus karena dia menggunakan continuous verb ing, maka dia ditambah being, sama juga dengan present kemarin kan? Yang present continuous dia ditambah being juga karena dia menggunakan kata kerja ing. Paham kan? Nah, dilanjut dengan verb 3, lanjutnya objek. Dan ini kalimat berikutnya mengikut di bagian belakangnya. Ya. Nah, sekarang ini udah ada contoh kalimat. Rita sedang membaca sebuah buku ketika Ria datang ke rumahnya kemarin siang. Ya, nah sekarang kita buat yang aktifnya dulu. Di sini subjeknya Rita. Kita tulis ini Rita. To be-nya sedang membaca, to be-nya Rita, to be-nya is membaca. Di sini dia minta verb ing. Membaca, read. Minta ing, kita tambah ing. Reading. Ya. Sebuah buku, book. Ketika. Nah, ketika berarti kita menggunakan yang when. Ya. Nah, ketika when subjeknya apa tuh? Ria. Tulis sini Ria datang dalam bentuk kata kerja 2. Satunya come, 2-nya came. Came ke to. Ya, came to rumahnya. Rumah home kan? Home. Nah, nyanyanya siapa? Iya, nyanya Rita ke rumahnya. Berarti to her. Her home. Kalau pakai his kan untuk laki-laki, sedangkan Rita itu perempuan. Jadi her home kemarin. Yesterday. Siang, afternoon. Tuh, gitu kalimatnya. Ya. Nah, sekarang kita buat jabatannya. Di sininya kan space-nya kecil, kita naikkan ke atas ya. Nah, sini Rita sebagai subjek, is itu to be, reading ini verb ing-nya. Betul kan? Sebuah enggak bisa berdiri sendiri. Ada buku di sini, jadi sebuah buku. Nah, inilah objeknya. Paham kan? Nah, yang kita kerjakan ini hanya sampai objek saja. Nah, yang sisa di belakang ini, biar kita tinggalkan dulu. Nanti kita masukkan setelah kita ngolah yang ini. Ya, yang ini jangan dimasukkan. Nah, kita olah dulu yang ini. Objek. A book pada kalimat pasif dia akan berubah menjadi menjadi di sini menjadi subjek. Jadi a book kita pindahkan depan sini. A book
Ya kan? Nih objek menjadi subjek di sini. Nah, setelah subjek dia minta to be. Nah, salah ini bukan is to be-nya, tapi dia menggunakan was. Maaf ya, di sini was. Nah nih, was nih, di sini was, bukan is tapi was. Kalau pakai is dia nanti menjadi present continuous. Maaf ya, nah di sini was. Nah di sini karena dia satu, to be-nya juga sama, was. Masukkan sini. Nah sini to be. Ya. Nah, setelah to be dia minta masukkan being, kita tambahkan being karena dia tadi menggunakan verb ing. Nah, di sini being. Setelah being dia minta verb 3. Verb 3 dari read. Dari reading ini tadi apa? Iya, read. Tulisannya sama tapi bacanya read ya. Nih, read. Nih verb 3. Nah, setelah verb 3 di sini, nih rumusnya salah di sini, tambah by dulu, baru plus objek. Nah, ini dia. Lu ketinggalan by-nya. By plus objek. Ya. Nah, sini being, read, setelah verb 3 masukkan by. Tulis by. Ya kan? Nah, sekarang masukkan objeknya. Objeknya itu adalah dari subjek yang ini di depan. Tadi pindahkan sana Rita. Nah, gitu. Jadi yang udah kita kerjakan sampai sini. Ah, ini yang di belakang biarkan aja dulu. Nggak usah dikerjakan, nanti dia ngikut. Paham kan? Nah, ini kita olah sampai sini, sampai objek. Udah kita buat begini. Ini udah jadi objek di sini. Yang belum kita masukkan mana? Ya ini. When Ria came to her home yesterday afternoon. Udah kita masukkan semua sini. Sini. When Ria came to her home. Nih, yesterday afternoon. Nah, gitu. Jadi yang kalian kerjakan hanya sampai objek saja. Jangan sampai keterangan sana masuk semua. Ya. Nanti ya kebetulan kalau memang betul bisa betul, kalau ya bisa salah dia. Ya. Bisa kan? Nah, sekarang kita pindah ke soal yang nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimat yang kedua, ya. Nah, contoh kalimat kedua ini, ibu saya sedang membuat beberapa kue di dapur, sementara saya sedang menyetrika pakaian saya tadi pagi. Nah, sementara berarti ini kejadiannya ini pada waktu yang bersamaan. Sementara kita pakai yang ini while. Berarti nanti dia menggunakan pakai while plus subjek plus to be. To be-nya sama, was dan were. Nah, setelah itu nanti dia mendapat pakai verb ing. Ya, dia menggunakan verb ing. Nah, yuk kita buat ya. Nah, ibu saya jadi my mother sedang. Nah, ini kan tadi nih subjeknya. To be-nya sekarang sedangnya to be ini to be-nya ibu saya orangnya satu. Jadi to be-nya menggunakan was. Tulis was di sini. Was. Setelah itu membuat. Nah, membuat itu kan make. Di sini dia minta verb ing. Jadi making. Nah, e-nya kita buang, kita tambah ing. Making. Ya. Nah, beberapa kue, beberapa. Jadi some cake, betul. Some cake. Cake karena some ditambah s, cakes. Ya, some cakes di dapur. Iya, in the kitchen. Ya kan? Sementara. Nah, ini while tulis di sini. While sementara saya, berarti nih subjek kan? Subjek I
To be-nya was atau were. Iya, kita pakaikan was di sini. Was. Verb ing-nya menyetrika. Iron, verb ing tambah ing, ironing. Ya, ironing. Pakaian saya, pakaian saya. Iya, my clothes. Pakaian saya, my clothes. Ya. Nah, sini pakaian saya, my clothes. Tadi pagi. Iya, this morning. Tuh, gini kalimatnya. My mother was making some cakes in the kitchen while I was ironing my clothes this morning. Nah, kita buat jabatannya. My mother ini subjek, was ini to be-nya, making ini verb ing-nya, ya. Nah, ini some beberapa tidak bisa berdiri sendiri, kita gabung dengan cakes, some cakes. Jadi beberapa kue ini objeknya, ya. Nah, dah kita kerjakan sampai sini. Nah, ini cut di sini. Jadi kita kerjakan sampai objek. Ingat ya, yang di belakang ini nanti kita masukkan belakang. Sama dengan yang di sana tadi. Nah, kita cut sampai di sini. Nah, kita pindahkan dulu. Kita pindahkan dulu sebagai subjek sini. Kita tarik dia di sini. Ya, some cakes, tulis sini. Some cake. Ini jadi subjek. Tuh, rumus pasif. Subjek. Tambah to be-nya. To be-nya apa? Some cakes. Kan to be-nya ada 2. Kalau satu pakai was, kalau jamak pakai were. Some cakes kuenya berapa? Beberapa, banyak kan? Jadi kita gunakan, iya, were. Ini to be-nya. Paham kan? Nah, setelah to be, tuh dia minta masukkan being katanya. Nih, being. Jadi kita tulis di sini, being. Tuh, tambah being. Setelah being, nih dia minta kata kerja 3. Kata kerja 3 dari making. Iya, made. Ini verb 3. Kan? Setelah itu, setelah verb 3, dia minta masukkan by. Masukkan by di sini. By. Nah, sekarang objeknya. Objek pada kalimat pasif kita dapat dari mana? Iya, dari subjek ini. Tarik dia di sini. Jadi, by my mother. Ini objeknya. Tuh, udah kan sampai di sini? Nah, yang belum masuk mana? Nah, ini. Keterangan waktu dan kalimat berikutnya. Masukkan di belakangnya. Kita tulis. In the kitchen while. Tuh, nah sini masukkan semua. I was ironing my clothes this morning. Begini ini kalimatnya. Jadi yang kita kerjakan itu hanya sampai objek ini aja yang kita putar-putar dulu nih, itu sampai objek. Kalimat berikutnya kita masukkan. Jadi jangan dimasukkan semua dulu baru nanti yang ini ngikut. Salah. Ya. Nah, seperti ini ngerjakannya. Jadi jangan lupa untuk kalimat pasif pada past continuous tense menggunakan to be-nya tetap sama, was dan were. Was ini untuk orang yang satu, orang yang tunggal, dan were itu untuk orang yang jamak. Ya. Nah, Ibu rasa sampai di sini kalau belum paham, ya kalian bisa ulang lagi atau kalian tanya, ya.
Oke. Nah, inilah materi kita mengenai past continuous tense dalam bentuk passive voice. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa bertanya atau juga kalian putar lagi videonya, ya. Nah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, pakai masker, dan olahraga, ya. Berjemur dari jam 9 sampai jam 10 itu bagus. Jangan lupa like dan subscribe serta share videonya